Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. "24 Hours of Goodness". Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita akan mendengarkan welcome statement yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Bapak Bungaran Saragi MEC selaku Ketua Dewan Pembina PASPI dan juga Menteri Pertanian Republik Indonesia periode tahun 2000 sampai 2005. Kepada beliau kami persilahkan. Beri tepuk tangan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Horas. Atas nama Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, disingkat PASPI, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari atas kehadirannya pada acara advokasi dan peluncuran buku Mitos versus Fakta Industri Sawit edisi yang keempat. Industri sawit nasional merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional. Sudah tahu kita itu. Kontribusinya dalam bidang lingkungan, sosial dan ekonomi sudah banyak diungkap para peneliti. Juga kami dari PASPI. Pada tahun 2022 yang lalu, industri sawit menyumbangkan devisa dari ekspor produk sawit sekitar 39 miliar dolar tuh. Dan menghemat devisa dari mandatory biodiesel sekitar 10,3 miliar. Sehingga secara keseluruhan industri sawit menyumbang devisa hampir mencapai 50 miliar. Tidak ada komoditi di Republik ini seperti ini sampai sekarang ini. Devisa sawit telah berkontribusi besar dalam penciptaan surplus neraca perdagangan Indonesia yang kita nikmati dalam 3 tahun terakhir, khususnya pada saat COVID. Sawit salah satu penyelamat ekonomi kita pada masa COVID yang lalu. Tidak hanya itu, industri sawit di dalamnya terdapat 2,5 juta rumah tangga petani. Dan mempekerjakan sekitar 16,5 juta tenaga kerja. Setidaknya sekitar 70 juta rakyat Indonesia ekonominya terkait dengan industri sawit ini. Keberhasilan industri menjadi produsen minyak terbesar dunia sejak tahun 2006 lalu, dan diikuti pula keberhasilan minyak sawit dunia mendominasi minyak nabati dunia. Jadi kita tidak hanya produsen terbesar sawit dunia, kita adalah produsen terbesar minyak nabati dunia. Keberhasilan kita ini telah membawa dinamika baru pada persaingan minyak nabati dunia. Harga minyak sawit yang jauh lebih kompetitif dibandingkan minyak nabati lain telah menggeser persaingan minyak nabati dunia
dari price competition ke non-price competition. Dari price competition ke non-price competitions. Kenapa? Karena mereka nggak bisa bersaing dalam price competition. Maka dipakailah non-price competition. Salah satu, bukan satu-satunya, salah satu isu yang sering digunakan sebagai senjata non-price competition melawan sawit adalah isu sustainability. Baik dari sustainability ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kita setuju, Bangka telah berkomitmen mencapai sustainability sawit. Kita sudah adopsi Sustainable Development Goals menjadi agenda United Nations. Bahkan sebelumnya kita sudah mengadopsi ISPO. Pak Direktur, ISPO ini harus dibantu. Itu ada yang nunduk-nunduk di sana. Persaingannya di sini. Paling sedikit dipakai ini untuk bersaing karena kalah dalam price. Kita jangan kalah. Kita bilang sustainable. Lihat kita punya ISPO. Tapi memang bukan hanya soal uang kalau ISPO ya. Nanti saya ngomong soal konsep. Jadi kita sudah mempunyai ISPO sejak tahun 2011. Berapa persen sawit kita yang sudah dapat sertifikat ISPO? Dan kita sudah ikut dalam RSPO tahun 2008. Kita termasuk sponsornya pada saat itu. Saya masih ingat sewaktu RSPO mula-mula didiskusikan di Hotel Indonesia, saya adalah menteri yang pertama cerita atau berpidato di hadapan kelompok kecil pada saat itu mengenai pentingnya mengenai sustainability. Saya sudah lihat bahwa itu akan dipakai. Masalahnya adalah sustainability yang dituntut kepada sawit adalah sustainability yang absolut. Absolute sustainability, bahasa Bataknya. Yang hanya ada di dunia teoritis dan tidak akan pernah ada di dalam dunia nyata. Dalam konsep sustainability absolut, pilihannya hanya ada dua, hitam atau putih. Yakni sustainable atau unsustainable. Dan sesudah dicap tidak unsustainable, maka tidak bisa ikut dalam competition. That is the reality. Waktu kita kecil, tidak peduli kita itu. Karena kita bisa goreng sendiri minyak kita. Tapi karena kita itu produsen yang luar biasa besarnya, maka kita harus berubah. Kita harus berubah. Not easy, but we can do it. Menurut pendapat saya, konsep sustainability yang realistis juga diadopsi oleh Sustainable Development Goals, yakni sustainability yang relatif.
yakni relative sustainability. Semuanya relatif kok. Nggak tahu kita di mana levelnya sustainability itu. Tapi sustainability itu adalah perjalanan untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nggak tahu kita di mana itu nantinya. Tapi kita tahu bahwa hari ini sudah lebih baik dari kemarin. Dan kita komit besok kita harus lebih baik dari hari ini. Itulah yang saya maksud dengan relative sustainability. Dan itu belum masuk dalam ISPO kita. ISPO tetap kita gunakan karena itu memang sudah aturan-aturan yang ada di pemerintahan kita. Tapi kita harus revise sedemikian rupa supaya lebih banyak yang bisa ikut dalam sustainability itu. Tapi kita bilang, sekarang kau belum gold, baru tembaga. Tapi kalau kau tembaga harus naik nanti ya, menjadi silver dalam tempo, terserah kita. Mau 5 tahun, mau 10 tahun, atau kita tunggu 2050 seperti negara lain juga berjanji 2050 kan. Kenapa kalau kita harus hari ini gitu toh? This is diplomacy. We are weak in diplomacy. Tadi ada dari Deplu toh. We are weak in diplomacy. We need scientific diplomacy also. Not only political and economic diplomacy. Jadi sustainability relatif yang saya maksud adalah industri sawit secara relatif makin sustainable dari tahun ke tahun. Artinya itu kita tidak berjanji sudah sustainable, tapi kita sudah berjanji kita sudah lebih sustainable dari tahun yang lalu. Dan kami masih komit tahun depan lebih bagus lagi gitu toh. Itu kita khotbahkan dan itu kita usahakan dan praktekkan. Jadi jangan kita bilang kami sudah sustainable gitu. Enggak. Kami sudah lebih sustainable sekarang. Dan lihat tahun depan akan lebih baik lagi. Ini harus komitmen kita. Sebagai perusahaan. Dan juga sebagai bangsa dan negara. Dan sebagai pekerja-pekerja dalam industri ini. Dan yang lebih penting lagi, yang kita selalu dipojokkan itu, kalau kita bilang sustainability itu adalah relatif, itu kan relatif over time tadi yang saya katakan. Kemarin, hari ini, dan besok. Yang lebih penting juga, apakah kita sudah lebih sustainable dari tetangga kita? Dari saudara-saudara kita, tetangga kita yang paling dekat apa? Minyak nabati dunia. Minyak nabati dunia. Apakah soybean lebih sustainable dari sawit? Wah, itu scientific. Dr. Tungkot bilang kita lebih sustainable katanya. Aku percaya aja lah kalau dia ngomong gitu tuh. Udah hilang pusuk kata Pak Sahat itu. Dari segi waktu, dengan berbagai perbaikan, mulai dari level tata kelola, perbaikan GAP,
telah membuat sawit Indonesia makin sustainable. Saya nggak bilang sudah sustainable, makin sustainable. Please use that, makin sustainable. Itu artinya jangan kita bilang kami sudah sustainable. Kami sudah makin sustainable dan kami sudah lebih baik dari kau. Oh, itu kita harus berani katakan itu. Oh, apalagi kalau negosiasi internasional itu. Apakah rapeseed, apakah soybean, apakah sunflower sudah lebih sustainable dari sawit kami? Mari tunjukkan bukti ilmiahnya. Begitu, dan kita sudah punya buktinya itu. Dari segi waktu dengan berbagai perbaikan tadi, telah membuat sawit Indonesia makin sustainable dari tahun ke tahun. Hal ini terkonfirmasi dari makin meningkatnya kebun sawit yang telah memperoleh sertifikat berkelanjutan ISPO. Siapa di sini yang di ISPO ini? Udah katanya sudah luas sekali. Dan juga sertifikat RSPO, saya tahu kalau sertifikat RSPO karena saya advisernya RSPO. Sekitar 50% minyak sawit global, sekitar 50% minyak sawit global yang tersertifikasi sustainability, atau CSPO berasal dari negeri kita ini. Dari sini. Secara relatif, minyak sawit juga telah lebih sustainable dibandingkan dengan minyak nabati lain, seperti saya katakan tadi. Dari 17 jenis minyak nabati dunia, sawit salah satu. Hanya dan baru minyak sawit yang memiliki sistem dan sertifikasi berkelanjutan. Pak Melu. Hanya kita yang bersertifikasi. Yang lain-lain itu nggak ada sertifikasi sustainability. Oleh karena itu jangan hanya dilihat komoditi sawit saja, minyak nabati. Kita jadi di atas angin toh. Jangan mau di bawah angin toh, di atas angin lah. Kalau berdiplomasi. Dan tidak berbohong. Kalau berbohong kita pasti dia tahu. Dan mereka menjadi partners kita untuk berdebat itu adalah orang-orang yang reasonable, yang fair. Kalau kita tunjukkan, dia akan lihat. Dan dia akan akui. Itu pengalaman saya. Waktu ada negosiasi untuk WTO sebelum Doha itu. Makanya hasil WTO tidak seperti yang diharapkan oleh mereka itu. Studi Bayer et al. Tahun 2020, baru 3 tahun yang lalu. Setelah Bayer dan Rademacher tahun 2021 mengungkapkan bahwa dengan emisi karbon sebagai salah satu indikator sustainability, emisi minyak sawit ternyata lebih rendah dibandingkan emisi minyak nabati lainnya. Ini bukan kita yang bilang, maksud saya kita yang bilang sekarang, ini diteliti oleh orang-orang dari sana. Dan ini harus kita gunakan. Paradigma relatif sustainability tersebut diadopsi dan mewarnai dialektika antara mitos, opini, dan fakta. Buku ini. Fakta-fakta empiris. Yang disajikan dalam buku Mitos versus Fakta Industri Sawit dalam isu sosial, ekonomi,
dan lingkungan edisi keempat ini. Kita tidak mengklaim industri sawit sudah sustainable. Tidak kita klaim itu, tidak perlu kita klaim itu. Tetapi secara relatif terjadi perbaikan dari tahun ke tahun kalau itu kita klaim. Kalau itu kita klaim. Industri sawit bukan tanpa masalah. Tetapi masalah yang ada sedang ditangani perbaikannya yang hasilnya memerlukan waktu. Time is very important. Dan siapa yang tidak bermasalah? Sama dengan kita. Tidak usah malu kita di situ. Tapi yang penting kita lebih baik dari dia. Seluruh stakeholder sawit di dalam negeri khususnya, jangan jemu-jemu untuk mengkomunikasikan perkembangan perbaikan sustainability, termasuk citra positif sawit ke masyarakat Indonesia. Ini repot ini Pak. Diplomasi kita bukan hanya keluar, di dalam juga jadi masalah. Agar kita ini tidak salah melihat industri sawit. Dalam 10 tahun terakhir, PASPI secara konsisten hadir dan mengambil inisiatif dengan susah payah melakukan counter issue, sekaligus membangun citra positif industri sawit nasional berdasarkan empirical evidence mutakhir yang dimuat dalam bentuk buku-buku maupun konten yang dipublikasikan pada sosial media. PASPI menyampaikan terima kasih atas dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDKS yang memfasilitasi pemutakhiran, ini baru pemutakhiran dia, pencetakan dan diseminasi buku mitos dan fakta sawit edisi keempat saat ini. Masih bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris kan, kasih kedutaan, kasih perwakilan kita di seluruh dunia, kasih organisasi dagang dunia. Ini fakta dan mitos mengenai sawit khususnya di Indonesia. Ya nggak ada uang saya untuk itu Pak. Nggak ada uangnya Pak Tungkot untuk itu. Kami juga harus cari makan. But this is peanut for industri sawit. Yes, this is peanut. I feel the same. Dan juga terima kasih kepada seluruh asosiasi sawit, termasuk di dalamnya GAPKI, yang telah ikut memfasilitasi buku mitos versus fakta sawit edisi-edisi sebelumnya. Ya, tepuk tanganlah buat GAPKI dan kawan-kawannya. PASPI mengajak seluruh stakeholder sawit, kita ini semuanya, sambil kita melakukan perbaikan tata kelola, perbaikan teknologi, dan manajemen secara terus-menerus, juga perlu bersama-sama membangun citra positif sawit. Industri sawit nasional haruslah makin sustainable dari waktu ke waktu. Dan relatif makin sustainable dibandingkan minyak nabati dunia lainnya. We can do it.
hanya melalui industri sawit yang makin sustainable, bukan yang sustainable. Industri sawit dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Terima kasih. PASPI adalah think tank nirlaba yang independen, proaktif, dan fokus pada kebijakan strategis industri sawit nasional. PASPI memiliki visi untuk turut berkontribusi bersama stakeholder sawit lainnya untuk membawa industri sawit nasional semakin berkelanjutan dan berdaya saing di masa depan. PASPI berperan sebagai think tank industri sawit di bidang penelitian serta bidang advokasi sawit. Di bidang penelitian, PASPI aktif melakukan dan menghasilkan penelitian. PASPI juga memanfaatkan studi empiris yang telah dihasilkan oleh peneliti di dalam negeri maupun peneliti internasional. Hasil riset tersebut kemudian PASPI formulasikan menjadi tulisan, baik dalam bentuk jurnal semi-ilmiah, artikel populer atau buku yang dapat digunakan oleh stakeholder sawit yang merupakan pelaku usaha dan pemerintah, peneliti, masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar. Di bidang advokasi, PASPI aktif melakukan kegiatan edukasi, diskusi, dan literasi sawit untuk membahas isu sawit, baik dengan kalangan stakeholder sawit maupun dengan kelompok mahasiswa atau pelajar. Contohnya program Palm Oil Corner yang secara reguler PASPI selenggarakan setiap tahunnya di berbagai universitas yang ada di Indonesia. Selain Palm Oil Corner, PASPI juga memiliki program lain yaitu AKSI atau Akademi dan Award Kreatif Sawit Indonesia. AKSI merupakan puncak dari rangkaian Palm Oil Corner yang diselenggarakan di tahun berjalan yang bertujuan untuk mengapresiasi para peserta lomba kreatif sawit dan universitas-universitas penyelenggara kegiatan POC di tahun tersebut dan program Kopdar Online Sawit. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute